Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Putri Rahmawati dengan NIM 22080460116. Di sini saya akan menjelaskan tentang penentuan harga opsi jual menggunakan metode elemen di Bursa Efek Indonesia. Sebelumnya kita akan masuk ke pendahuluannya terlebih dahulu. Investasi pada hakikatnya merupakan penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan harapan untuk memperoleh keuntungan di masa mendatang. Jadi, di dalam dunia investasi, pengelolaan risiko merupakan aspek penting yang harus diperhatikan oleh setiap investor. Nah, salah satunya yaitu untuk mengelola risiko dalam opsi saham, khususnya opsi jual tipe Amerika. Opsi merupakan suatu jenis kontrak antara dua pihak yang mana pihak yang satu memberikan hak kepada pihak lain untuk menjual atau membeli efek tertentu atau saham dengan harga tertentu dan periode waktu tertentu. Nah, berdasarkan jenis hak yang diberikan, opsi dibedakan menjadi opsi beli dan juga opsi jual. Berdasarkan periode waktu penggunaannya, opsi dibedakan atas opsi tipe Amerika dan opsi tipe Eropa. Nah, kelebihan opsi tipe Amerika dibandingkan tipe Eropa adalah fleksibilitas waktu pelaksanaan yang memungkinkan investor untuk mengeksekusi opsi kapan saja sebelum jatuh tempo. Nah, di Indonesia, kontrak opsi ini ditransaksikan di Bursa Efek Indonesia. Opsi di Bursa Efek Indonesia masih terbatas pada opsi yang berhubungan dengan saham saja, sehingga disebut sebagai kontrak opsi saham. Kontrak opsi saham yang ditransaksikan di Bursa Efek Indonesia adalah opsi tipe Amerika. Hal ini disebabkan karena fleksibilitas waktu penggunaan opsi tipe Amerika sehingga memungkinkan investor memperoleh keuntungan lebih. Nah, kunci untuk memperoleh keuntungan dari opsi saham tipe Amerika adalah ketetapan penentuan harga opsi dan batas eksekusi opsi saham. Kemudian penentuan harga opsi jual tipe Amerika secara analitik cukup kompleks karena adanya batas eksekusi yang mengakibatkan suatu kendala dalam penentuan harga opsi tipe Amerika. Kendala tersebut disebabkan belum adanya solusi analitik pada model Black-Scholes yang memuat batas eksekusi. Dalam menyelesaikan model Black-Scholes yang memuat batas eksekusi, metode numerik sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, pendekatan numerik seperti metode beda hingga maupun metode elemen hingga digunakan untuk menyelesaikan model matematika yang menggambarkan harga opsi tersebut, khususnya model yang diturunkan dari modifikasi persamaan Black-Scholes. Solusi yang dapat digunakan dalam menentukan harga wajar dari opsi yaitu penggunaan model matematika berdasarkan persamaan diferensial parsial. Model yang sangat umum digunakan model Black-Scholes. Model Black-Scholes bermanfaat bagi investor dalam menilai apakah harga opsi di pasar sudah merupakan harga yang dianggap wajar bagi opsi tersebut. Model Black-Scholes adalah model yang dikembangkan untuk menentukan harga opsi tipe tipe Eropa berupa persamaan diferensial parsial berorde 2. Nah, dalam simulasi ini dilakukan pemodelan harga opsi jual tipe Amerika untuk beberapa saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Tujuannya adalah untuk merepresentasikan kurva harga opsi, kurva fungsi payoff, dan kurva batas eksekusi optimal, serta memberikan interpretasi strategis terhadap keputusan investasi berdasarkan hasil simulasi numerik yang diperoleh. Nah, kemudian untuk metode pengumpulan data, pada langkah pengumpulan data ini, data yang digunakan adalah dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data harga saham penutupan harian pada PT Charoen Pokpan Indonesia Tbk yang diakses melalui situs Yahoo Finance dengan link seperti di bawah ini.
dengan periode waktu pengamatan 12 November 2018 sampai dengan 31 Januari 2019. Untuk langkah-langkah yang dilakukan dalam teknik analisis data adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan return saham dengan rumus RT sama dengan ST dikurangi ST min 1 per ST min 1, dengan RT merupakan return harga saham, ST merupakan harga saham pada waktu ke T, ST min 1 adalah harga saham pada waktu ke T min 1. Yang kedua, menentukan standar deviasi harga saham dengan rumus SRT sama dengan akar 1 per N min 1, sigma T sama dengan 1 sampai N, RT dikurangi R bar T dipangkatkan kuadrat, dengan R bar T sama dengan 1 per N, sigma T sama dengan 1 sampai N RT. Untuk SRT itu merupakan standar deviasi dari return harga saham. R bar T merupakan rataan dari RT dan N merupakan interval waktu pengamatan. Yang ketiga, menentukan volatilitas harga saham dengan sigma 252 sama dengan akar M sama dengan sigma T sama dengan 1 sampai N dalam kurung R dalam kurung RT dikurangi R bar T dipangkatkan kuadrat per N min 1, dengan sigma 252 merupakan volatilitas harga saham harian selama 1 tahun, dan M nya adalah banyaknya hari kerja dalam transaksi jual beli saham selama 1 tahun, yaitu 252 hari. Yang keempat adalah menentukan harga saham yang mendasari opsi, harga opsi jual, dan batas eksekusi opsi tipe Amerika menggunakan software MATLAB R2015A agar memudahkan dalam perhitungan. Dibentuk suatu algoritma atau persamaan adalah sebagai berikut. Kemudian yang kelima, input harga saham mula-mula S0, tingkat suku bunga bebas risiko yaitu R, volatilitas harga saham yaitu sigma, dan harga eksekusi adalah E besar, waktu jatuh tempo adalah T besar, dan dividen adalah Q. Nah, dari hasil penelitian yang didapatkan, data dari situs Yahoo Finance adalah sebagai berikut. Kemudian diketahui S0 nya adalah 5.400 dan waktu jatuh temponya adalah 1 tahun, yaitu 252 hari kerja. Kemudian untuk suku bunga bebas resikonya adalah 6,00% atau 0,06. Kemudian ada harga eksekusinya yaitu 9.000. Nah, kita harus menentukan return harga saham, yaitu dengan rumus harga saham pada waktu ke T dikurangi harga saham pada waktu ke T-1 dibagi harga saham pada waktu ke T-1, yaitu di sini kita menggunakan close sebagai harga sahamnya, yaitu kita menghitung dulu harga saham pada waktu T itu kan 7.900, kemudian harga saham pada waktu ke T dikurangi 1 itu kan 7.600, jadi 7.900 dikurangi 7.600, kemudian dibagi lagi harga saham waktu T ke min 1 itu 7.600, jadi dibagi 7.600. Nah, didapatkan hasilnya itu 0,0394.
Jadi return saham itu dimulai pada Januari tanggal 29 2019. Nah, cara ini dilakukan terus ke bawah sampai pada tanggal 12 November 2018. Dilakukan dengan rumus yang sama. Kemudian kita menentukan standar deviasi harga saham dengan rumus yaitu SRT, yaitu standar deviasi sama dengan akar 1 min N dikurangi 1 sigma T sama dengan 1 sampai interval waktu pengamatan ke N dalam kurung return saham dikurangi rataan dari RT, kemudian dipangkatkan 2. Lalu hitung terlebih dahulu rataan sama dengan 1 per N sigma T sama dengan 1 sampai N dikali return saham. Jadi didapatkan hasil min 0,0054. Kemudian setelah didapatkan hasil rataannya, kemudian kita menghitung standar deviasinya dengan rumus yang tadi, maka didapatkan hasil 0,001081,341. Setelah itu kita menghitung volatilitas harga saham, yaitu sigma 252 sama dengan akar banyaknya hari kerja dalam transaksi jual beli saham selama 1 tahun, yaitu 252 hari dikalikan dengan sigma T sama dengan 1 sampai N dalam kurung return saham dikurangi rataan dipangkatkan 2 dibagi N-1, didapatkan akar 252 dikalikan 0,001081,341. Hasilnya adalah sigma, hasil dari volatilitas harga saham adalah 0,52. Baik, di sini untuk payoff-nya P dalam kurung S, T maksimum dalam kurung E dikurangi S, 0. Nah, P di sini S-nya kan 5.400 di T sama dengan max dalam kurung E-nya 9.000 dikurangi S-nya 5.400, 0. Jadi didapatkan 3.600. Untuk transformasi fungsinya yaitu W dalam kurung S, T sama dengan Y dalam kurung S dikurangi P dalam kurung S, T, di mana Y dalam kurung S itu sama dengan ln S dikurangi ln S minimum dibagi ln S maksimum dikurangi ln S minimum dikalikan E. Nah, di sini asumsinya yaitu S minimumnya sama dengan 1, S maksimumnya sama dengan 18.000. Nah, Y untuk S-nya itu kan 5.400. Nah, sama dengan ln S berarti ln 5.400 dikurangi ln S minimumnya kan 1. Jadi ln 1 dibagi dengan ln maksimumnya kan 18.000 dikurangi ln S minimum yaitu ln 1 dikali untuk E nya itu 9.000 dikali 9.000 dan hasilnya 7.891,68. Jadi transformasi fungsi W dalam kurung S, T sama dengan YS dikurangi PS, T yaitu
W dalam kurung 5400 di koma T sama dengan YS nya itu kan 7891,68 dikurangi PS, T itu 3600, maka didapatkan hasilnya 4291,68. Nah, untuk iterasi Euler di sini W dalam kurung T n besar dikurangi 1 sama dengan WT ditambah K, kemudian dalam kurung L cantik atau iterasi Euler WT dikurangi F dalam kurung S, S dikali T. Untuk F dalam kurung S kali S sama dengan dividen dikalikan harga eksekusi ditambah R dikalikan harga eksekusi dikurangi dividen dikalikan harga saham, kemudian dikalikan H dalam kurung S dikali min S dengan harga saham dikali periode waktunya atau periode jatuh temponya itu sama dengan harga eksekusi. Kemudian untuk harga sahamnya tadi kan 5400, jadi F dalam kurung 5400, E sama dengan 0,56 dikalikan 9000 ditambah dalam kurung 0,06 dikalikan 9000 dikurangi 0,56 dikalikan 5400 dan didapatkan hasil 2556. Untuk nilai W dalam kurung T sama dengan 0, maka W0 sama dengan W1 ditambah K dalam kurung iterasi Euler W1 dikurang F dalam kurung harga saham dikurangi S1. Kemudian W dalam kurung 5400,0 sama dengan Y dalam kurung 5400 dikurangi 81.971, itu didapatkan hasilnya yaitu 7891,68. Untuk P dalam kurung 5400,0 yaitu sama dengan Y dikurangi W, maka didapatkan hasil 8169,15971. Harga saham yang mendasari adalah 832,100,1622,846, maka payoff-nya adalah maksimum dalam kurung harga eksekusi dikurangi harga saham, 0, maka didapatkan hasil 8169,8377,154. Nah, berikut merupakan gambar fungsi payoff opsi jual PT Charoen Pop-Pain Indonesia Tbk. Kurva fungsi payoff opsi jual PT Charoen Pop-Pain Indonesia Tbk diperoleh dengan menggunakan persamaan ini. Untuk J sama dengan N, N besar dikurangi 1, sampai dengan 0. Nah, pada gambar 1 fungsi payoff opsi jual ditunjukkan pada kurva yang berwarna merah dan kurva berwarna biru yang ditunjukkan untuk harga opsi jual tipe Amerika. Kemudian pada kondisi harga opsi jual lebih dari nilai fungsi payoff agar investor memperoleh keuntungan, maka tindakan yang perlu diambil yaitu yang pertama mengeksekusi opsi jual, yang kedua menjual opsi jual. Nah, dipunyai harga opsi jual mendasarnya adalah 832,1622846. Diperoleh nilai keuntungan atau payoff-nya sebesar 8.167,837715. Karena
nilai payoff yang diperoleh lebih kecil dari harga opsi jual, yaitu 8.169,159071 lebih kecil daripada 8.167,837715. Diketahui harga saham yang mendasari opsi lebih dari batas eksekusi. Tindakan eksekusi opsi jual akan menyebabkan kerugian, sehingga lebih baik jika investor menjual opsi jual kepada pihak lain. Nah, pada kondisi harga opsi jual sama dengan nilai fungsi payoff, terdapat dua reaksi investor. Yang pertama, investor tidak tertarik untuk membeli opsi karena investasi yang impas, dan yang kedua, investor tertarik untuk membeli opsi meningkat karena adanya harapan bahwa nilai pengembalian opsi pada saat dieksekusi akan meningkat. Nah, dalam kondisi ini dipunyai harga opsi jual yaitu 8.200,308063 dan dipunyai harga payoff-nya yaitu 8.200,308063. Investor tertarik untuk membeli opsi jual karena harga saham yang mendasari opsi kurang dari batas eksekusi, yang mana akan memberikan keuntungan bagi investor jika segera mengeksekusi opsi yang dimilikinya. Nah, di sini ada gambar plot hasil numerik batas opsi jual PT Charlen Pokpan Indonesia Tbk. Nah, kurva hasil numerik opsi jual PT Charlen Pokpan Indonesia Tbk diperoleh dengan menggunakan persamaan berikut. Nah, pada gambar 2 ini dapat dilihat perilaku monoton naik dari batas eksekusi dan waktu jatuh tempo dari batas eksekusi pada opsi jual terhadap waktu pada saat T sama dengan 0 sampai dengan T mendekati waktu kadaluarsa, dan waktu jatuh tempo terjadi kenaikan batas opsi yang relatif stabil di 768,67049976. Kemudian pada saat T sama dengan 1, kurva batas eksekusi opsi jual naik secara signifikan sehingga mencapai batas eksekusi tertinggi yaitu sebesar 9.000. Kenaikan yang signifikan tersebut mengakibatkan kurva yang dimiliki PT Charlen Pokpan Indonesia Tbk berbentuk curam karena hanya memiliki jumlah partisi sebanyak 7 pada batas eksekusi. Nah, hal tersebut dipengaruhi oleh besarnya dividen yang dibayarkan. Dalam hal ini, dividen yang dibayarkan pada PT Charlen Pokpan Indonesia Tbk diasumsikan sebesar 0,56. Jadi, semakin besar dividen yang dibayarkan, maka kurva batas eksekusi akan mengalami kenaikan yang signifikan. Pada saat mendekati waktu kadaluarsa atau waktu jatuh tempo yang akan memiliki jumlah yang sedikit pada partisi batas eksekusi. Baik, mungkin saja ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.